Pemerintah Arab Saudi memutuskan ibadah haji tahun ini diselenggarakan dengan sangat terbatas. Jamaah yang diizinkan menjalankan ibadah haji hanya warga negara Arab Saudi dan warga negara asing yang berdomisili di Arab Saudi. Dikutip dari laman Twitter Haramain, pemerintah Arab Saudi akhirnya memutuskan pelaksanaan ibadah haji tahun ini diselenggarakan dengan sangat terbatas. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, terutama terkait pandemi COVID-19. Sementara KBRI Riyadh memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sangat terbatas dan hanya berlaku bagi warga negara Arab Saudi atau warga negara asing yang bermukim atau berdomisili di Arab Saudi. Keputusan tersebut mempertimbangkan masih adanya penyebaran COVID-19 di seluruh negara. Pembatasan jamaah diambil untuk menjamin keamanan dan keselamatan seluruh warga dan merujuk pada ajaran Islam yang memprioritaskan keselamatan seluruh umat manusia. Sikap pemerintah Arab Saudi ini ditunggu oleh negara-negara yang akan memberangkatkan jemaah pada puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Termasuk pemerintah Indonesia yang akhirnya memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji dengan pertimbangan keamanan jemaah di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui penjelasan aturan keberangkatan haji, kita tanyakan langsung kepada Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, ada Pak Agus Maftuh Abe Gibrel. Selamat siang ya Pak Agus. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lovi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, ini dengan pembatasan ini artinya jamaah haji asal Indonesia dipastikan tidak bisa menunaikan ibadah haji tahun ini? Betul, Alhamdulillah setelah melalui proses yang panjang dan setelah melewati kajian yang dilakukan oleh Komisi Tinggi Haji Saudi, kemudian Khatimul Haramain Raja Salman mengeluarkan dekret raja yang kemudian diumumkan oleh Kementerian Haji dan Umroh, memutuskan bahwasanya untuk haji tahun ini 1441 Hijriah 2020, Kerajaan Arab Saudi akan tetap melaksanakan prosesi ibadah haji dengan skema yang amat sangat terbatas. Saya katakan amat sangat terbatas karena redaksi asli dari keputusan tersebut memakai kata-kata bi'adatin mahdudatin jidan. Orang yang pernah belajar bahasa Arab akan mengetahui persis bahwa ketika dipakai kata jidan itu berarti sangat-sangat. Jadi sangat-sangat terbatas sekali. Artinya jamaah haji tahun ini hanya bisa diikuti oleh warga negara Arab Saudi dan juga para mughtaribin, para ekspatriat dari semua negara yang sekarang tinggal di Arab Saudi. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa warga negara Arab Saudi dan juga para ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi tidak otomatis bisa melaksanakan ibadah haji. Ini kami belajar dari pengalaman 4 tahun pengalaman saya sebagai pelayan jamaah haji Indonesia. Artinya kalau diplomat misalnya kalau mau pergi haji harus mendapatkan izin dari Kementerian Luar Negeri, sementara para warga negara Indonesia, para ekspatriat Indonesia, saudara-saudara saya di Arab Saudi harus mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri. Sejak awal Saudi sudah mencanangkan sebuah baliho besar dengan tulisan besar la hajja bila tasrihin, tidak boleh menjalankan ibadah haji kalau tidak memegang surat izin yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi. Begitu, Mbak. Baik, kemudian pembatasan seperti apa untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi? Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi baik dari Kementerian Haji dan Umroh atau Kementerian Dalam Negeri atau Wazarah Dakhiliyah Saudi yang punya otoritas untuk memberikan izin dan juga Kementerian Luar Negeri. Namun kami belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu bahwa untuk pergi haji, orang warga negara Saudi atau ekspatriat yang tinggal di Mekah pun tidak kemudian serta-merta bisa menjalankan ibadah haji kalau mereka tidak memegangi yang namanya tasreh atau surat izin. Pasti Saudi akan melakukan screening, akan melakukan pembatasan-pembatasan, terutama di
nuktah taftis atau checkpoint yang berlapis untuk memasuki kota Makkah dan Madinah. Baik. Karena kalau dibiarkan semua orang, misalnya ekspatriat yang tinggal di Saudi boleh melaksanakan ibadah haji, itu WNI yang di sini aja perkiraan saya lebih dari 1 juta, meskipun yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri 350.000, melebihi kuotanya Indonesia 231.000, belum ditambah dengan India atau Mesir yang 2 juta. Jadi saya yakin pemerintah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudi akan melakukan pembatasan yang sangat ketat untuk ibadah haji tahun ini, karena keputusan dekret raja yang kemudian diumumkan oleh Kementerian Haji dan Umroh ini mendapatkan dukungan besar dari Majelis Ulama'nya Saudi yang dikenal dengan Hayatul Kibaril Ulama, bahwa semua ini dilakukan semata-mata untuk mengaplikasikan dan merealisasikan tujuan-tujuan dari syariat Islam, yaitu bahwa keselamatan jiwa adalah merupakan prioritas utama. Baik, Begitu, terima kasih Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Pak Agus Maftuh, sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang.